Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore, Sore, Pak. Pak. Oke, Sore, Pak. sebelumnya di mata kuliah e-bisnis kita udah belajar terkait dengan jenis e-bisnis, model-model e-bisnis, lalu skala bisnis, ya termasuk juga resiko dan legalitas untuk bisnis itu sendiri. Tentu dalam hal ini saya menekankan dalam ruang lingkup UMKM ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin tanya dulu sama Bapak Ibu semua di sini. Hmm, Bapak Ibu semua yang mengikuti kelas saya di kelas ini itu emang full online semua gitu, nggak pernah offline, Full online, Pak. Online, Pak. full online ya. Baik, di sini saya lihat dulu. Bapak Ibu semua buat kelompok nanti saya yang bagi berapa berapa orangnya. Saya ingin Bapak Ibu itu cari studi kasus bisnis yang bisa ditransformasi ke dalam bisnis digital. Misalnya nih, kayak oh ada lembaga kursus ya, ada lembaga kursus. Nah itu Bapak Ibu boleh survei atau boleh ambil contoh di situ. Kira-kira lembaga kursus ini udah punya belum portal online untuk belajar online-nya? Nah, kalau nggak ada, itu bisa Bapak Ibu jadikan satu contoh. Ya, contoh misalnya Bapak Ibu menemukan satu toko misalnya, atau mungkin punya Bapak Ibu sendiri ya, atau punya sendiri gitu ya, punya toko, belum ada toko online-nya, nah itu bisa dijadikan apa, satu studi kasus ya, karena kan salah satu jenis e-bisnis itu, ya saya ingat lagi ya, adalah share dulu. Nah, ini kan kemarin ya, di dalam e-business itu ada e-learning, e-government, ada e-business, ada e-commerce, dan e-banking. Nah, kalau e-learning itu masih bisa lah dibangun ya. Di e-gov terlalu rumit, saya kira. Jadi Bapak Ibu semua, saya mau Bapak Ibu nanti kita akan bagikan kelompok, dan masing-masing kelompok itu cari studi kasus. Studi kasusnya apa? Yang dia melakukan kegiatan bisnis ya, yang melakukan kegiatan bisnis atau bertujuan sebagai mencari profit. Ya kayak tadi ya, contoh misalnya Bapak Ibu eh, di lingkungannya atau mungkin punya Bapak Ibu sendiri sudah ada e-learningnya belum? Ya ada portal belajarnya belum? Kalau belum, nah itu bisa jadi eh, contoh kasus ya. Bisa jadi contoh kasus yang berikutnya kalau semisal Bapak Ibu eh, punya bisnis atau punya usaha, nah itu bisa dijadikan em, contoh juga ya, dijadikan sebagai contoh juga dalam membangun e-bisnis ini. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah mencari contoh kasus. Mencari contoh kasus bisnis-bisnis yang belum menerapkan e-bisnis. Jadi saya mau di sini kita bikin platformnya ya, bikin platformnya. Minimal dia bisa jualan, lalu ada pembayarannya,
Lalu ada check out-nya seperti itu. Nanti akan saya kasih formatnya. Misalnya nih Bapak Ibu semua survei, oh ada nih toko teman saya jualan baju, ya kan? Nah jualan baju lihat, udah ada websitenya atau toko online-nya belum? Oh ternyata belum. Nah Bapak Ibu semua bisa itu jadikan contoh kasus. Ya, dan ini tugasnya berkelompok, mungkin saya akan bagi 3 sampai 5 orang per kelompok ya. Bapak Ibu ini jurusan apa ya? Sistem Eh, informasi, Pak. sistem informasi. Kalau saya suruh bikin website bisa ya? Kalau saya suruh bikin website bisa ya? Kalau website itu yang pakai apa domain itu ya, Pak, yang berbayar ya? Nggak usah. Nggak usah live pun nggak apa-apa. Kalau bisa berbayar lebih bagus. Kalau dapat yang gratis pun mantap. Kalau seandainya nggak bisa juga, ya lokal aja juga nggak apa-apa. Di SAM-nya atau di Laragon ya. Nanti kan ketika persentase atau disajikan atau dikasih tunjuk ke saya melalui Zoom juga bisa kan di share screen. Berarti nanti itu, Pak, kan udah ketemu misalnya satu contoh studi kasusnya gitu kan. Hmm. Itu nanti dibikinkan toko online-nya gitu ya? Iya, bikin ke toko online-nya. Oh, oh, bikin toko online-nya di website gitu. Iya, pakai WordPress aja. Lebih gampang. Oke, baik, Pak. Jadi itu saja. Boleh pakai WordPress atau pakai platform lain ya. Platform lain itu seperti Mayar. Mayar bisa nggak ya? Oh, jadi saya mau itu eh, ada landing page, ada landing page-nya satu, terus ada katalognya. Kalau saya minta ada payment gateway-nya bisa nggak? Gateway sama Metode pembayaran ya, Pak. ya ada cek ongkir. Ini pakai WordPress, habis itu diinstal plugin WooCommerce, habis itu baru buka apa payment gateway-nya. Makanya kalau misalnya kalau Bapak Ibu punya usaha, lebih bagus. Jadi kita bisa sekalian bikinkan NIB-nya untuk pembayaran karena di payment gateway itu, tapi ini opsional ya. Kayaknya ini terlalu rumit sih. Kalau bisa lebih bagus sih. Karena untuk payment gateway itu sendiri harus kita melampirkan yang namanya NIB. Payment gateway itu Sendit. Tapi boleh pakai ini enggak? Juga nggak apa-apa. Ada landing page-nya, ada katalognya, ada payment gateway, ada cek ongkir. Nah, itu kalau untuk dia yang sifatnya e-commerce. Atau misalnya eh, kalau Bapak Ibu semua mau bikin kelas online, portal kelas online bisa juga. Ya, kayak gini contohnya. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya ini. Ya, jadi ada katalog kelasnya. Nanti ini sebenarnya bisa di check out, nih, bisa dibeli. Contoh ini. Yang dijual. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semua mau ngambil contoh kasusnya di
satu lembaga pendidikan atau les gitu ya, lembaga-lembaga les atau sekolah, nah itu bisa dibuat kayak gini. Nanti kayak gini ada materinya gitu. Ya mungkin 1-2 kelas aja sebagai sampel. Kalau Bapak Ibu semua mau pakai usahanya sendiri boleh juga kalau punya usaha ya. Eh, Ini saya kasih contoh ya pakai Sendit. Sendit itu payment gateway Bapak Ibu. Jadi payment gateway itu bisa pakai Sendit, bisa pakai Mitrans, bisa pakai eh, bisa pakai Mitrans, gateway sama Duitku satu lagi. Kalau misalnya ini selesai, nanti UASnya saya garansi A ya. Oke, jadi ini agak login, jadi nggak bisa. Ya, Bapak Ibu ya, biar saya kasih lihat dulu payment gateway. Kira-kira bisa Bapak Ibu kok tugas saya seperti ini? Atau masih bingung atau gimana? Ya ini payment apa ya? Payment gateway ya. Contoh payment gateway Sendit, jadi nanti dia diintegrasikan dengan WordPress. Pakai WordPress saja biar supaya lebih gampang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti boleh di-share. Kadang misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan, ya, itu kita bisa Zoom di luar kelas. Ya. Nah ini contoh dari Sendit ya. Nanti ini diintegrasikan ke toko online-nya. Kalau punya saya itu apa ya? Gitu Bapak Ibu, kira-kira bisa ya? Atau terlalu Pak, sulit? bikin payment gateway itu saya nggak ngerti, Pak. Itu dia buka akun Sendit juga berarti gitu. Iya, buka akun Sendit, Bu. Ada buka akun Sendit. Makanya saya bilang untuk payment gateway itu opsional karena memang agak ribet karena di situ perlu yang namanya izin usaha atau NIB. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya bisnis, punya usaha sendiri, mau diimplementasikan ke bisnisnya sendiri itu lebih bagus karena kita bisa buat NIB-nya. Nanti saya ajarin. Jadi kalau di sini inti tugasnya itu adalah ya kita cari studi kasus dan yang kita implementasikan dari e-bisnis itu tadi. Jadi ada dua pilihan, boleh bangun e-learning yang kayak Udemy itu kita kayak gini kan. Ini kan sebenarnya tinggal diapakan aja ini. Saya ini. Tinggal dikasih payment gateway, nanti kalau orang mau beli kelasnya tinggal bayar. Ada kita ini kan gitu. Kayak Udemy lah. Kan? Dan ini no coding ya, Bapak Ibu. Ini saya pakai WordPress dan tidak ada coding gitu. Saya kasih opsi kalau mau berbayar, kalau Bapak Ibu semua, oh Pak saya udah punya hosting sama domain, itu lebih bagus. Kalau misalnya mau pakai yang gratisan, kayaknya masih bisa juga, ya. Atau misalnya
nggak mau pakai yang gratisan, nggak ngerti cara hosting, ya bisa pakai sub lokal aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya suatu saat nanti saya mau koreksi atau apa, kita bisa remote aja gitu, pakai AnyDesk, kita remote, saya mau cek gitu. Misalnya saya mau cek ini bener nggak, gini 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 gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Jangan nanti tidak terkerjain ya. Kalau memang misalnya disangka sangat sulit sekali dan tidak terkerjain, ya kita ganti. Kalau misalnya, oh Pak, ini kayak masih mungkin lah dipelajarin gitu. Ya silakan. Berarti tugasnya ini aja gitu. Karena saya yakin Bapak Ibu semua di sistem informasi kan udah belajar pemrograman, pemrograman mungkin kayak web. Nah, kalau di sini eh, saya minta itu nggak ngoding lah gitu, lebih ke ngebangun platformnya aja. Karena kan kalau pakai WordPress itu cuma pakai plugin-plugin ya. Memang agak ribet sih, cuman bukan berarti nggak bisa dipelajarin. Nggak seribet ngoding lah intinya. Nah, gitu ya. Jadi ada landing page, ada katalog produknya mungkin sampel produknya itu ya 3 atau 5 lah, yang penting ada aja. Habis itu ada payment gateway-nya, ada cek ongkirnya. Nah, cek ongkir sendiri itu nggak mesti multi shipping ya. Cukup satu aja pun nggak apa-apa. Ya, karena kan kalau misalnya dia untuk plugin-plugin cek ongkir, itu biasanya yang bisa banyak, itu biasanya berbayar. Tapi kita nggak. Tapi saya nggak mewajibkan itu. Ya, yang satu aja pun udah nggak apa-apa. Yang penting dia nanti ketika check out bisa cek ongkir. Tapi kalau e-learning bisa juga. eh, kalau kalau e-learning juga bisa sih. Jadi saya kasih 2 opsi, e-commerce atau e-learning. Karena kalau e-government nggak mungkin saya suruh Bapak Ibu kan, karena terlalu ribet kan, terlalu kompleks. Tapi kalau misalnya kayak e-commerce sama e-learning itu masih memungkinkan tanpa coding ya. Karena gini Bapak Ibu ya konsepnya, konsep dari tugas ini, saya nggak kasih Bapak Ibu tugas begini tuh langsung saya biarin, enggak. Tapi kalau nanti suatu saat Bapak Ibu bingung dan perlu arahan dari saya gitu ya, nanti kita bisa 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 eh, eh, tanya jawab Zoom kayak gini di luar jam kelas gitu. Misalnya kita kan masuknya di hari Rabu, mungkin Bapak Ibu semua bisa Zoom meetingnya itu di hari Jumat Pak gitu ya, Jumat malam. Oke, nanti kita atur waktunya. Nanti kita akan Zoom, kita remote di jam-jam yang kita yang kita atur lah pokoknya. Gimana Bu, Bu Viola, aman? Bisa kira-kira? Eh, kalau untuk e-commerce ini Pak, itu Mm-mm. harus produk offline ya? Enggak, Atau bisa enggak. produk online juga? Produk online juga. Jadi kan di sini eh, harapan saya itu kalau Bapak Ibu ambil contoh kasus real. Misalnya kayak tadi kan Bapak Ibu punya bisnis misalnya atau punya usaha jualan jualan makanan lah kita bilang, kan? Jualan makanan atau jualan baju. Nah, itu kan bisa dijadikan satu contoh kasus kan gitu. Makanya di situ ada cek ongkir. Nah, kalau misalnya misalnya Ibu mau jual produk digital gitu ya, apa ya produk digital misalnya template, nah bisa juga. Nah, kalau di e-learning itu kan kita bangun kelas online gitu ya. Nah, itu kan nggak perlu cek ongkir, kita perlunya payment gateway-nya gitu. Gini Pak, kalau saya kan terjun ke bisnis online-nya, mau nyusun itu sih, mau bikin kayak e-book gitu kan, kayak desain template. Itu saya bikin sama Tetiponela Pak. Terus juga untuk jasa desain percetakan juga kan Pak. Mm-mm. Apa itu bisa Pak dibikinkan jadi studi kasus? Bisa, bisa, boleh. Bisa. Boleh, boleh kalau kayak mau kayak gitu. Kalau kalau saya satu kelompoknya sama Tetiponela boleh tak Pak? Karena kan saya Boleh. jalanin bisnisnya bareng sama dia gitu kan. Oh iya, boleh. Boleh, Bu. Nanti makanya
saya bilang di sini boleh mau kelompok itu mau diatur sendiri atau apa atau mau saya yang bagi. Tapi coba cari satu lagi Bu, biar satu kelompok tuh 3 orang gitu. Oke, Pak. Yang lain mungkin Ya Bapak kalau Ibu. sama sama dia kan, kalau sama Fonela kan saya bisa diskusi karena kan satu jalur kan ya ininya Iya. gitu kan. Mm-mm. Boleh Bu. Ibu sekalian bikinkan PT-nya pun sekalian bisa saya bantukan. Kita sama-sama belajar. Baik, Pak. Misalnya misalnya Ibu bikin usaha langsung ada NIB-nya izin usahanya kayak gini ya. Ini share screen saya nampak ya? Nampak, Pak. Eh, contoh ini, ya saya ya. Contoh ini ya punya saya ya. Misalnya Bapak Ibu mau buat kayak gini, Eh, legal. Nih ya. Hmm, alilan legalitas. Nah ini kayak saya kan, saya punya satu ini kecil-kecil lah mainan ya. Satu website yang isinya tuh sama, jualan jasa desain juga, jasa website, jasa desain dan lain-lain lah. Ya, ini saya bikinin legalnya, saya bikinin ini PT-nya sekalian. Jadi kalau kita misalnya mau apa, mau project beneran, kita udah punya legal, kita eh, sekalian kita jadiin usaha beneran gitu. Gitu sih maksud saya. Kalau mau seperti ini, kalau enggak, kalau Bapak Ibu semua mau ambil contoh kasus di bisnis lain juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau sekalian di all out bikin kayak gini pun lebih bagus. Jadi sekalian jalan, sekalian belajar, sekalian jadi apa yang Bapak Ibu ini kan eh, yang direncanakan gitu. Yang lain Bapak Ibu ada kendala kira-kira bisa? Tapi bisa apa ya Pak? Mau lah Pak, yang kalian buat izin usahanya. Gimana Bu? Kalian buat izin usahanya mau lah Pak, yang kayak tadi itu. Oh ya kita belajar ya Bu. Tapi makanya Ibu cari kelompoknya. Nanti kalau misalnya saya tunggu ya sampai besok itu minimal satu kelompok itu 3 orang ya maksimal tiga tiga sampai 5 orang lah ya. Saya tunggu sampai besok. Kalau misalnya nggak ada gini, saya tunggu sampai besok ya yang mau custom, yang mau oh saya Pak bertiga nih sama si ini ya, saya tunggu sampai besok. Kalau dari sampai besok nggak ada yang kirim datanya gitu ya, nanti saya bagi acak aja. Saya dipahami ya kira-kira ya. Ya hal-hal yang kayak gitu tak usah dibikin naik ke satu. Kan semua orang itu senang, ada yang senang, ada yang enggak, ada yang simpati, tahu nggak betul gue kayak gitu. Tapi kan kalian belum selesai. Aku sama biniku puan dua ini. Sampai itu. Oke ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Atau ada yang mau ditanyain kira-kira? Pak, kalau kayak gini Pak, namanya kan pakai usaha saya gitu. Teman saya hanya ngikut aja boleh nggak gitu Pak? Nanti legalitasnya cuma pakai usaha saya. Usaha saya, jadi mereka hanya masuk kelompok doang. Boleh nggak gitu Pak? Usahanya saya Ibu, ya boleh aja. Kalau memang Ibu rela, tapi ya Ibu kerjakanlah tugasnya bikin websitenya kayak gini ya. Websitenya itu balik lagi ya Bapak Ibu ya, saya tekankan websitenya itu nggak mesti live Ibu beli yang domain berbayar tuh nggak harus. Dalam tugas ini nggak harus. Kalau ternyata Bapak Ibu kayak Bu Viola misalnya mau all out nih mau bikin kayak gini, karena dia memang benar-benar mau bikin bisnis gitu, ya silakan aja. Itu dapat nilai lebih sama saya, dapat nilai plus lah. Atau misalnya Bapak Ibu
ngerti cara nyari hosting domain yang free, sehingga saya bisa pantau nih pergerakannya kan. Oke, itu juga lebih bagus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau berbayar atau nggak ngerti beli hosting domain yang gratis ya, cari hosting domain yang gratis, Bapak Ibu semua bisa pakai yang lokal aja, yang SAM, pakai SAM atau Laragon. Jadi nanti gimana saya ngeceknya? Saya ngecek saya nanti kita persentasenya saya bisa remote, itu kayak remote pakai AnyDesk atau Bapak Ibu screen share, bisa ya? Kayak gitu ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan jangan dimultitafsir saya suruh Bapak Ibu wajib yang berbayar, enggak. Tapi kalau yang live kayak gini Bapak Ibu bisa buat, ya dapat nilai plus lah. Ada penilaiannya tersendiri. Nah, balik lagi, cara ngerjakannya gimana? Cara ngerjakannya, Bapak Ibu step awal cari dulu bisnis. Nanti saya kasih formatnya. Nanti saya kasih formatnya dalam bentuk Word. Kira-kira nama usahanya apa, eh, barang yang dijual apa, gitu kan? Eh, jenis-jenis produknya nanti saya kasih, ya. Nanti baru kita bikin websitenya pelan-pelan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti Pak, ini saya mentok nih gimana pakai pakai WordPress-nya gitu ya. Boleh nggak kelompok kami diajarin? Udah kita bikin Zoom hanya untuk kelompok itu, gitu. Ya, Pak, saya nggak ngerti pakai 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 Elementor misalnya gitu ya kan. Karena kan kita nggak pakai coding, saya nggak mau. Nanti kita lama ngodingnya. Udah, kelompok kami perlu pencerahan Pak terkait dengan penggunaan Elementor untuk bangun landing page. Ya udah, kita bikin. Oke, besok kita sekitar jam segini kita Zoom untuk kelompok kalian, nah, gitu deh. Bisa ya, dipahami ya? Bisa Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau begitu itu aja untuk ini. Mulailah cari Bapak Ibu contoh kasusnya. Nanti formatnya seperti apa, datanya nanti saya kirim. Ya, nanti kalau misalnya memang saya ulangi lagi, kalau memang bisnisnya bisnis sendiri lebih bagus, nggak punya bisnis ini bisnis orang, ya kita buatkan dia semacam landing page atau website. Eh, ya, jadi begitu ya. Kalau misalnya ada kendala-kendala ditanyain aja. Di luar jam kelas juga oke.